Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Jabat Gubernur Gorontalo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang sempat hadir, yang mewakili pimpinan dan anggota Dewan, Jabat Sekretaris Daerah, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal dan pejabat tinggi pratama organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, hadirin dan para undangan yang kami muliakan, pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga bisa hadir kembali di ruang sidang ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap saturan Perda Provinsi Gorontalo, yaitu Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mitra Poliama semuanya. Saat ini kami masih berada di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaporkan langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap saturan Perda Provinsi Gorontalo. Dan saat ini juga sudah hadir beberapa anggota Dewan dan rapat paripurna hari ini sudah dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan mari langsung saja kita ikuti bersama rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di siang hari ini. Yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang anggota Dewan. Dan anggota Dewan yang belum sempat hadir masing-masing dari fraksi Partai Golkar, Idrus Thomas Mopili sakit, Mei Kamaru sakit, fraksi PDI Perjuangan, Dedi Hamsa, Ance Robot, fraksi Nasional Demokrat Amanat, semua hadir. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan hadir semua. Fraksi Partai Gerindra, Siti Nurain Sompi sakit. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Manap Abidin Hamsa sakit. Adnan Entengo izin. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, Guntur Talib izin. Hidayat Bauti. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat 1 huruf B. Interupsi Pak Ketua. Silakan. Sesuai aturan itu, quorum rapat itu secara fisik Pak Ketua, bukan secara daftar hadir. Kami menghitung ini baru 26 yang hadir. Makasih Pak Ketua. Ya. Baik, saya membacakan ini berdasarkan dari pihak sekretariat. Oleh sebab itu, maka tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan hadir tapi sementara masih ada di bawah, yang lain ada di toilet. Jadi saya kira semua sudah selesai. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan ini telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat 1 huruf B. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2
terhadap satu Ranperda Provinsi Gorontalo kami nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Perlu saya sampaikan bahwa Ranperda ini telah melalui tahapan pembahasan Ranperda di mana pembicaraan tingkat 1 dimulai tanggal 11 Juli 2022 dan alhamdulillah telah menerima hasil fasilitasi pengkajian secara yuridis formal dan material dari Kemendagri yang tertuang dalam surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri nomor 1100.2.2.6/9285 tanggal 21 Desember 2022 perihal hasil fasilitasi Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya Ranperda tersebut telah disesuaikan atau disempurnakan oleh Pansus dan hari ini siap diparipurnakan dalam pembicaraan tingkat 2. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna yang kita laksanakan pada hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah yaitu pengambilan keputusan. Untuk itu, agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan telah kita jalani. 2. Laporan panitia khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. 4. Pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 5. Pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Dewan. 6. Penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD oleh pejabat Gubernur dan Ketua DPRD. 7. Penutup. Untuk absennya susunan acara kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Kita masuk acara kedua. Laporan panitia khusus terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu kami minta pimpinan Pansus yang membahas Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara Pansus. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang akan menyampaikan laporan Pansus akan disampaikan langsung oleh kami Ketua Pansus. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang juru bicara Pansus Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, yakni Ketua Pansus langsung Pak Dr. Andos Haji Sun Biki M.Ekdev. Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah pada sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Senin 30 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota Dewan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat sekretaris daerah, para asisten, staf ahli,
Kepala Badan, Kepala Biro, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Eselon 3 di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Gorontalo, Kepala BPKP, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Bank Sulutgo, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPP Pratama Gorontalo. Yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan-rekan pers, undangan, hadirin sekalian sidang paripurna Dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna ini, pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini Senin 30 Januari 2023 kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjung kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi rahmatan lil alamin. Semoga percikan rahmat yang dibawa oleh beliau Rasulullah akan sampailah kepada kita sekalian yang mendambakan syafaatnya di yaumul kiamah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, yakni diawali dengan penyampaian pidato pengantar Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat gubernur pada pembicaraan tingkat pertama tanggal 11 Juli 2022, dilanjutkan pembahasan di tingkat pansus dengan penyusun naskah akademik Badan Keuangan dan Biro Hukum Provinsi Gorontalo, maka selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya konsultasi dilaksanakan ke Bank Sulutgo dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gorontalo, Maluku Utara di Manado. Dan setelah melalui proses pembahasan pasal demi pasal di tingkat pansus, dilakukan proses fasilitasi dan evaluasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memakan waktu hampir 3 bulan lamanya. Alhamdulillah, pada hari ini pembahasan Ranperda ini akan memasuki pembicaraan tingkat 2 dalam rangka mendengarkan laporan pansus untuk proses pengambilan keputusan agar Ranperda ini segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tentu kita dapat memaklumi demikian panjangnya waktu yang dihabiskan untuk membahas Ranperda ini, oleh karena secara limitatif substansi materi yang diatur dalam Ranperda ini sangatlah penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Muatan materinya meliputi seluruh aktivitas yang bertalian dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, oleh sebab itu pimpinan Dewan telah menugaskan anggota panitia khusus yang membahas Ranperda ini, yang merupakan representasi semua fraksi dan komisi
dengan susunan pansus sebagai berikut. Haji Muhammad Kris Wartabone SAP Koordinator, H. Sunbiki MXdev Ketua Pansus, Insinyur Laode Haimudin MM Wakil Ketua, Dr. Dr. A.W. Talib MSI Anggota, Haji Fikram AZ Salilama SIP Anggota, Meike Kamaru SHMH Anggota, Feni Rosdiana Anwar SEMH Anggota, Yuriko Kamaru SH Anggota, Haji Fadli Hasan STMSI Anggota, Muhammad Nur Majid SIP MH Anggota, Haji Adnan Entengo AMD SAP MPD Anggota, dan Insinyur Hamid Kuna MM Anggota. Dari hasil pembahasan serta saran-saran yang berkembang dan masukan yang diperoleh dari hasil konsultasi dan hasil fasilitasi, maka Pansus telah bersepakat selain memperbaiki beberapa hal yang bertalian dengan dasar hukum, konsideran, rekonstruksi pasal-pasal, serta memasukkan satu pasal baru yang merupakan local wisdom. Secara lengkap, pasal yang menjadi local wisdom itu diakomodasi menjadi bagian daripada bab 6 pelaksanaan dan penatasaan yang diakomodir pada pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut. 1. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang sehat, aman dan manfaat sebagai penampung RKUD. 2. Bank umum sebagaimana dimaksud adalah bank pembangunan daerah. 3. Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimuat dalam perjanjian kerjasama antara PPKD selaku BUD dengan bank umum yang bersangkutan. 5. Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang membuat kondisi bank pembangunan daerah sebagai penampung RKUD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, gubernur dapat menunjuk bank umum lainnya sebagai penampung RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, untuk memastikan bank pembangunan daerah yang dimaksudkan pada pasal 116 ini berada dalam kondisi sehat, aman dan manfaat, maka Pansus telah melakukan konsultasi dengan Bank Sulut Go dan Otoritas Jasa Keuangan Sulut Gorontalo, Maluku Utara di Manado. Dari hasil konsultasi tersebut, sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/PJOK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, ada 4 indikator, yaitu A. Profil risiko, B. Good corporate governance, C. Rentabilitas, dan D. Permodalan. Untuk bank sehat mempunyai penilaian risiko apa yang sudah dilakukan dan mempunyai rencana ke depannya, di mana menurut penilaian OJK bahwa Bank Sulut Go saat ini berada pada posisi grade 3, yaitu masuk kriteria sehat. Meskipun berada pada peringkat ini, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh sebab itu, direksi, Dewan Komisaris dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak lanjut atau action plan kepada OJK. Salah satu catatan kritis yang diberikan OJK untuk pemerintah Provinsi Gorontalo adalah mengenai
masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Gorontalo yang hanya berkisar sekitar 31%, sehingga perlu banyak dilakukan edukasi dan penyuluhan agar masyarakat tidak terjebak dengan penipuan seperti investasi bodong, forex, serewangi dan sebagainya. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari hasil fasilitasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat 4 hal yang menjadi catatan penting. 1. Perbaikan teknis penyusunan redaksi dan dasar hukum. 2. Terjadinya rekonstruksi sejumlah pasal. 3. Beberapa pasal dihapus atau di-delete, sehingga pada awalnya Ranperda ini terdiri dari 213 pasal berubah menjadi 205 pasal. 4. Pasal-pasal yang dihapuskan tersebut ada yang disebabkan karena terjadinya duplikasi dengan peraturan perundangan lain, atau pasal-pasal tersebut direkonstruksi ke beberapa pasal yang berdasarkan kesamaan dan kesesuaian materi muatan. Pasal-pasal yang bertalian dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bertalian dengan Ranperda, APBD Induk, APBD Pertanggungjawaban, dan APBD Perubahan Kabupaten Kota dihapus karena substansi yang diatur dalam materi muatan pasal-pasal ini telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah laporan panitia khusus DPRD yang membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah pada sidang rapat paripurna yang terhormat ini. Kami mewakili rekan-rekan anggota Pansus yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai PDI Perjuangan, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Nasdem Amanat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa telah bersepakat menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan ditetapkannya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah ini, maka seluruh proses dan aktivitas pengelolaan keuangan di daerah ini akan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Mewakili rekan-rekan anggota Pansus, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada jajaran eksekutif, dalam hal ini Gubernur, Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Biro Hukum, Bank Sulutgo, OJK, tim naskah akademik, serta semua pihak yang telah membantu proses pembahasan Ranperda ini. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Keuangan yang lama, Saudara Kandidat Dr. Daniel Ibrahim SEMM, atas kerjasama yang baik selama ini, dan menyampaikan selamat bekerja kepada Saudara Sukril Gobel SEMSI sebagai Kepala Badan Keuangan yang baru. Semoga memasuki tahun kerja 2023 ini kinerja kita semua semakin baik, dan diharapkan Pak Gubernur proyek-proyek segera ditender dan dimulai kerja agar supaya serapan anggaran kita akan lebih cepat dan tidak membuat angka silpa yang terus bertambah. Pada tahun 2022 kemarin banyak proyek kita yang tidak selesai tepat waktu. Jika kita urai permasalahannya, banyak yang disebabkan karena terlambatnya proses tender dimulai dan terlambatnya proses perencanaan. Kami berharap harus ada sinergitas antara Bapeda, Biro Pengadaan, Dinas PUPR, agar supaya uang kita yang miliaran rupiah tidak mengendap di kas daerah.
keberadaan DAU, DAK, DBH, PAD, dan dana PEN, semua anggaran ini diperuntukkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan angka inflasi, dan memberikan multiplier effect lainnya bagi masyarakat, terutama untuk menekan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang kita emban ini dengan sebaik-baiknya. Kita niatkan semua apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dengan demikian Allah akan memberikan ganjaran pahala yang akan kita kapitalisasi di hari kemudian yang akan datang. Demikianlah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan penyampaian laporan panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan, kemudian pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili, dan selanjutnya kita menunggu Bapak Ketua untuk melanjutkan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pansus tentang pengelolaan keuangan daerah, Pak Sunbiki, yang telah menyampaikan laporannya secara langsung. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara ketiga, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat. Setelah kami menyimak penyampaian laporan panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili, bahwa Pansus dan semua fraksi atau 7 fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menerima dan menyetujui terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap Ranperda tersebut? Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk acara keempat, pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Kepada pejabat gubernur dengan hormat kami persilakan. Para mitra Poliama, pemirsa TV di mana saja berada, setelah kita tadi menyimak penyampaian laporan panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo, selanjutnya kita dengarkan bersama pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, saudara-saudara kepala dinas, kepala badan, dan biro di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, saudara-saudara pejabat eselon 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan insan pers, serta pendengar radio dimanapun Anda berada. Sidang Dewan yang saya muliakan, mengawali sambutan ini, saya kembali mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur atas curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan peraturan daerah usul pemerintah daerah Provinsi Gorontalo
yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembicaraan tingkat 2 ini adalah merupakan mekanisme dan prosedural dalam proses pengambilan keputusan sebuah rancangan peraturan daerah, dan secara normatif penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah ini sudah berdasarkan ketentuan perundangan, khususnya yang menyangkut tentang tata cara pengajuan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Perda ini disusun untuk menyempurnakan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini, maka penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, yang pengaturannya mencakup mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah telah melalui tahap fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Tujuan fasilitasi ini di kementerian terkait adalah pengkajian dari aspek pertama, kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, pengkajian dari aspek materi muatan penyesuaian dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari kementerian dan lembaga. Dan yang ketiga, pengkajian terhadap teknik penyusunan Ramperda. Pengkajian terhadap teknik penyusunan Raperda berdasarkan standar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang muaranya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dibahas melalui panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo bersama pihak pemerintah daerah hari ini akan mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh nomor registrasi Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa
untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bukanlah sebuah hal yang mudah, semudah membalikkan telapak kanan. Bahkan lebih dari itu, pembahasan atas rancangan peraturan daerah tersebut telah menyerap dan menguras begitu banyak energi bapak-bapak para anggota dewan yang terhormat. Namun kami juga meyakini berangkat dari niat yang tulus demi sebuah pengabdian, Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat tentunya telah berikrar dalam lubuk hati untuk terus mengabdi demi menjaga semangat dan konsistensi akan komitmen kita untuk mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hadirin sekalian yang saya hormati, terkait dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini melalui rapat paripurna pada hari ini, selanjutnya saya berharap setelah Ramperda ini mendapatkan nomor registrasi Perda dari kementerian, agar kiranya peraturan daerah tersebut segera disosialisasikan kepada publik melalui kesempatan formal maupun informal. Tentunya masing-masing anggota DPRD Provinsi Gorontalo juga memiliki kesempatan untuk dapat mensosialisasikan peraturan tersebut kepada konstituen di daerahnya masing-masing. Kepada pimpinan perangkat daerah yang terkait dengan peraturan daerah tersebut, saya berharap nantinya setelah peraturan daerah tersebut diundangkan, tidak hanya menjadi dokumen yang hanya menjadi dokumen formalistik, namun lebih dari itu, apa yang telah diatur dan tersirat dalam peraturan daerah tersebut benar-benar dapat dipahami, kemudian dijadikan landasan seluruh bagi pihak dalam pengambilan kebijakan. Bertolak dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas dan dengan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya atas nama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan serta para undangan sekalian yang telah berkenan mengikuti acara pada hari ini. Semoga kehadiran kita sekalian di tempat ini akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kurnia-Nya kepada kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat gubernur yang telah menyampaikan pendapat akhir yang pada intinya telah menyetujui terhadap Ranperda tersebut. Rapat paripurna dewan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Selanjutnya acara kelima, pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan. Silakan. Pak Ketua, interupsi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah bahwa hari ini telah disahkan satu Ranperda, tapi ada hal yang harusnya memperoleh super perhatian kita terkait dengan Prolegda tahun 2023, di mana warning yang sudah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Provinsi Gorontalo. Yang pertama adalah Perda yang terkait dengan RT RW. Kita hanya diberi batas waktu sampai dengan tahun 2023. Tidak bisa lebih daripada itu. Sementara di Prolegda itu tidak muncul. Dan ini tidak bisa diinisiasi oleh DPRD. Ini sekali lagi tidak bisa diinisiasi oleh DPRD, tetapi ini adalah merupakan inisiatif daripada eksekutif. Saya tidak ingin Pak penjabat gagal di dalam mengawal dan untuk bisa mewujudkan Perda RT RW.
Sebab Perda RT RW ini menjadi sumber pengendalian, sumber pemberian perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tanpa ini maka tidak ada kewenangan yang bisa diberikan dalam hal pemberian rekomendasi maupun perizinan. Ingat bahwa batas waktunya hanya sampai dengan tahun 2023. Ini hal yang perlu diseriusi dan ini harus ada super perhatian yang besar terhadap hal tersebut. Kemudian yang kedua, konsekuensi daripada undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah kita diberi batas waktu hanya 2 tahun sampai dengan tahun 2024. Tahun 2024 tahun politik yang tentunya begitu luar biasa. Ada 2 pemilu di sana, pemilu legislatif presiden, pemilu kada dan lain sebagainya, dan juga masa-masa transisi keanggotaan dewan. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali tahun 2023, meskipun juga ini sudah merupakan tahun politik. Perda apa itu? Adalah perda yang terkait dengan kewenangan terhadap pajak dan retribusi daerah, termasuk opsen pajak yang sudah diberikan kepada kita, tetapi belum ada dasar hukum untuk bisa melakukan aktivitas terkait dengan hal tersebut. Sehingga ini tentunya menjadi sebuah PR yang besar. Pak Gubernur mungkin ini segera ditindaklanjuti dengan OPD-OPD yang terkait. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Awe Talib yang telah menyampaikan hal yang terkait dengan ranperda. Karena tadi masalah ranperda teringat oleh Pak Awe Talib dan juga teringat oleh kita semua, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Awe Talib ini kita amini. Kita amini bahwa ada 2 hal Pak Gub. Yang pertama benar, RT RW. RT RW ini seingat kami sudah berapa lama dibahas, tapi sudah lama juga tidak dibahas. Cuma masalah sekarang terjadi pendiaman, perpooyowan, pembiaran, pengondo-ondoan. Nah, sehingga saya masih ingat waktu masih Pak Sultan Kalupe yang membidangi itu dari dulu sampai sekarang alhamdulillah belum selesai. Ya, oleh sebab itu ini mengingatkan bagi kita, entah sudah di mana itu barang. Ya, jadi itu yang saya ingat dulu. Oleh dan sebab itu maka yang kedua adalah masalah yang terkait dengan pajak kewenangan yaitu retribusi daerah. Nah, ini juga sehingga saya berharap melalui Pak Gubernur agar supaya OPD yang terkait bisa menseriusi ini, bahwa ini tidak ada kaitannya dan tidak terkait dengan problem perda yang belum sempat masuk. Saya kira ini sekedar mengingatkan kembali, ini bukti bahwa kami serius untuk membahas ranperda ini. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah dan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para mitra Poliama, setelah kita mendengarkan pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan selanjutnya pembacaan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan dengan menjadi peraturan daerah, dan pembacaan berita acara ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan. Menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, laporan panitia khusus 3 dan kesepakatan bersama antara Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah.
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Januari 2023. DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua akan ditandatangani Paris R.A. Yusuf. Berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 bulan Januari tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Hamka Hendra Nur, penjabat Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Paris R.A. Yusuf, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 3. Muhammad Kris Wartabone, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 4. Sopian Puhi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. 5. Awaludin Pauweni, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak pertama dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Pihak kedua akan menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah kepada pihak pertama dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 3. Pihak pertama wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pihak kedua untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan dan diundangkan. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak pertama, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Pihak kedua, DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Paris R.A. Yusuf, Wakil Ketua Muhammad Kris Wartabone, Wakil Ketua Sopian Puhi, Wakil Ketua Awaludin Pauweni. Selesai. Interupsi Pak Ketua, Pak Sekwan minta di podium dulu Pak. Kami minta Pak Ketua dibacakan kembali surat yang pertama. Kami menangkap ada kekeliruan. Tolong dibacakan ulang Pak Sekwan. Silakan Pak Sekwan. Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, keputusan DPRD Provinsi Gorontalo tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah menjadi peraturan daerah. Interupsi Pak Ketua. Tidak ada kalimat pimpinan di situ Pak Ketua. Keputusan DPRD, bukan pimpinan. Makasih Pak Ketua. Tadi dibacakan ada pimpinan DPRD. Sesuaikan. Siap. Cukup. Kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan keputusan DPRD. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati,
Acara ke-6, penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun sebelum penandatanganan perlu kami tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah saudara-saudara setuju untuk ditandatangani? Makasih atas persetujuan saudara-saudara. Dan untuk penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua Dewan yang terhormat Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone, Sarjana Administrasi Publik. Pimpinan kami terima. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang hadir di paripurna ini maupun yang masih ada di komisi dan yang ada di toilet sampai saat ini belum keluar-keluar, kami hormati pula. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua dan Gubernur Gorontalo, mohon berkenan menempati tempat yang telah ditentukan untuk penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo, Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan saat ini telah berlangsung penandatanganan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Bapak Ketua Bapak Paris R.A. Yusuf dan juga pejabat Gubernur Hamka Hendra Nur. Terima kasih kepada Gubernur dan Ketua DPRD, berkenan kembali ke tempat semula. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya pimpinan kami serahkan kembali kepada Pak Ketua. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Kepada Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, termasuk anggota yang sampai saat ini belum check out dari tempat yang awal, dan syukur walaupun mereka tidak terisi dengan beberapa teman-teman yang telah hadir sehingga tetap quorum. Hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, dan selanjutnya akan segera kami sampaikan pada Gubernur, dan Gubernur wajib menyampaikan Ranperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-7 terakhir penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup secara resmi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam panitia khusus yang telah bekerja secara maksimal dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya saya persilakan orang yang menginterupsi. Warsito, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada kesempatan ini, alhamdulillah mumpung kita di paripurna ini dihadiri langsung oleh Pak PJ Gubernur. Jadi saya ingin menyampaikan Pak, ini hal yang terpenting bahwa Gorontalo ini sudah 6 bulan terakhir ini nilai tukar petani kita anjlok. Kita hari ini berada pada tataran angka 99,12, berarti kita di bawah standar. Sementara Gorontalo ini adalah daerah dengan mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi sehingganya ini adalah sangat membahayakan Pak Gubernur. Ini tentu harus ada penanganan-penanganan yang lebih konkret, ada kaitannya dengan masalah merosotnya beberapa komoditas pertanian, kemudian meningkatnya produk-produk yang ada kaitannya dengan urusan pertanian. Hari ini herbisida melonjak luar biasa tingginya, kemudian pupuk juga kelihatannya ada tapi terasa dicari di lapangan juga ada, harganya tidak meningkat tapi tidak tersedia pada waktu yang dan jumlah yang tepat. Ini yang ingin saya sampaikan Pak Gubernur. Jadi mohon ini untuk bisa diseriusi. Kemudian yang terakhir, yang kedua adalah bahwa tahun 2023 ini kita ketahui bahwa Indonesia secara menyeluruh dan bahkan termasuk Provinsi Gorontalo ini kita mulai memberlakukan kartu tani. Kartu tani sudah diberlakukan, ini fungsinya salah satu yang paling penting adalah untuk menembus pupuk. Hari ini sampai dengan akhir Januari ini, kartu tani yang sudah terdistribusi itu baru masih di bawah 15% Pak Gubernur. Ini cukup membahayakan, dan hari ini petani di lapangan seluruh Provinsi Gorontalo ketika butuh pupuk ini belum bisa dilayani karena kartu tani belum tersedia. Ini yang terpenting, sehingganya apabila kesulitan pupuk ini terus menerus, kartu tani tidak segera terbit dan diberlakukan, dia khawatirnya ini sampai dengan beberapa bulan yang akan datang, nilai tukar petani kita ini akan semakin anjlok, angka kemiskinan kita pasti akan cenderung meningkat ini Pak Gubernur. Sehingganya langkah-langkah yang mungkin kami sarankan Pak Gubernur segera memberikan perintah secara spesifik kepada OPD-OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah konkret terkait dengan bagaimana percepatan pendistribusian kartu tani. Kami Komisi 2 dipimpin oleh Pak Kris Wartabone telah berkali-kali turun berkoordinasi ke dinas-dinas di kabupaten, kemudian ke BRI cabang yang ada di Gorontalo. Ini memang pendistribusian kita masih sangat kecil. Ini yang mungkin perlu kita tekankan, yang sehingganya kemudian dari 179.000 sekian kartu tani yang harusnya terbit di Provinsi Gorontalo ini, hari ini yang diterbitkan oleh BRI baru 132.000 sekian. Ada 46.000 petani kita yang terancam tidak mendapatkan kartu tani, dan ini akan terancam tidak akan mendapatkan pupuk. Ini akan membahayakan Pak Gubernur, sehingga ini perlu langkah-langkah konkret. Yang terakhir Pak Gubernur, hari ini di Gorontalo ada salah satu pabrik gula, namanya Pabrik Gula Gorontalo. Di sana ada petani tebu rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Perusahaan perkebunan wajib menyertakan 20% di antaranya kemitraan, yakni di sini adalah tebu rakyat. Hari ini pabrik gula sudah tebang, sudah giling, tapi tebunya petani belum ada harganya. Petani, ada ribuan petani hari ini meradang, dan besok kami mendatangkan Pak Dirjen Perkebunan untuk datang ke Gorontalo untuk menangani. Harapan petani tebu Gorontalo, Pak Gubernur bisa turun tangan bagaimana pabrik gula ini untuk bisa pro kepada para petani tebu rakyat yang hari ini selalu ditekan, harga tebunya jauh di bawah standar harga nasional Pak Gubernur. Ini mungkin yang pesan-pesan penting dari kami. Terima kasih, semoga semuanya akan menjadi baik-baik saja sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Pak Ketua. Silakan Pak. Dalam peraturan pemerintah 12/2018 dan tata tertib nomor 1 2019 yang dibolehkan dalam rapat paripurna ini hanya interupsi. Tadi Pak Warsito tidak interupsi Pak Ketua, hanya ketua tidak interupsi beliau, jadi tidak perlu diizinkan. Makasih Pak Ketua. Tadi memang saya sudah mentegur Pak, tapi sulit. Terus dia seperti air mengalir. Susah saya mau kasih stop. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Warsito ini sebetulnya ini bukan tidak percaya kepada OPD, karena ini sudah dibahas di komisi di bawah koordinasinya Pak Kris, sudah kemana-mana ke BRI, betul. Mungkin Pak Warsito lebih senang ini didengar oleh Pak Gubernur, sehingga Pak Gubernur bisa menindaklanjuti perintah check and recheck and check again kepada OPD terkait.
Saya kira itu yang diinginkan pada forum. Interupsi pimpinan. Ya, tunggu dulu. Ya, toh. Dan selesai saya lihat intonasi saya. Ya, toh. Kalau saya masih belum berintonasi, jangan dulu interupsi. Saya belum selesai bicara. Ya. Oleh dan sebab itu, termasuk pabrik gula, agar supaya ini juga jadi bahan perhatian. Apa benar seperti kata Pak Warsito, meradang betul itu? Betul-betul meradang. Kalau sudah meradang kan berarti susah payah. Mudah-mudahan tidak seperti anggapan Pak Warsito. Nah, inilah tugasnya kita semua untuk sama-sama. Komisi terkait saya kira bisa mempush up ini. Saya persilakan Pak Erwin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin interupsi Pak Gubernur dan teman-teman DPR yang saya hormati. Ini kita bicara tentang Ranperda Pak, yang sudah menjadi Perda. Tadi pesan Gubernur agar kemudian ini segera ditindaklanjuti. Makanya kemudian saya berbicara dalam konteks perda-perda yang sudah kita sepakati sebelumnya Pak Gubernur. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya habis di pembahasan, surat menyurat, dapat nomor register dan lain-lain, kemudian perda tersebut tidak jalan. Saya mengingatkan tahun kemarin saya memimpin satu perda namanya Perda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pak Gub. Itu menyangkut tentang semua hal yang ada di kendaraan yang ada di Provinsi Gorontalo, terutama di kota. Kota Gorontalo semakin ramai, semakin padat, walaupun memang infrastrukturnya belum 100% kita persiapkan. Namun kemudian saya berkehendak bahwa berpesan juga bahwa Gubernur bisa intervensi melalui Biro Hukum yang ada, Forkopimda yang ada, karena itu menyangkut semua hal terkait perda yang sudah kita sahkan, yang sudah berlaku. Ini sudah tanggal 30 Januari, harusnya per 1 Januari kemarin sudah bisa jalan Pak Gubernur, dan sampai hari ini saya lihat masih semeraut sekali wajah kota Gorontalo yang dapil saya ini Pak Gubernur. Jadi sekalian mengingatkan bahwa begitu banyak perda-perda kita yang sudah kita buat, malah tahun ini juga ada banyak perda. Jangan sampai perda tersebut hanya menjadi arsip di kantor baru Pak Ketua Kepala Dinas Arsip itu yang baru. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pak Erwin, terima kasih. Jadi benar Pak Gub, bahwa setahu kami bahwa di eksekutif itu ada badan atau bentuk apa namanya yang mengatur juga membahas tentang peraturan-peraturan daerah. Di DPRD namanya Bapemperda. Di eksekutif itu saya tahu ada, cuman sepertinya kurang maksimal. Oleh dan sebab itu kami support agar supaya Pak Gubernur bisa melihat kembali badan tersebut untuk merewind terhadap hal, baik itu perda yang sudah ada, kemudian perda yang seperti yang sampaikan Pak Awe, termasuk perda arsip yang kemarin angkat, itu yang sampai sekarang berhenti begitu saja, tidak tahu berhenti di mana. Waktu itu arsip sudah mau ditetapkan, cuma ada pertemuan bahwa jangan dulu, maka jangan dulu, cuma sampai pada posisi jangan dulu, akhirnya tidak terus. Nah, ini mungkin masukan bagi kita untuk kita rewind semua peraturan daerah ini supaya tidak mubazir hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan kepada Bapak Pejabat Gubernur Forkopimda atau yang mewakili para asisten kepala Biro Hukum, pimpinan perguruan tinggi beserta tim penyusun naskah akademik, pemerintah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo, Kakanil Hukum dan HAM, para pakar, tim ahli, LSM dan seluruh komponen yang telah berpartisipasi aktif dalam pembahasan Ranperda ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap satu Ranperda Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, para mitra Poliama, pemirsa selanjutnya Kendali TV, Badan Musyawarah melakukan rapat setelah ini. Saya persilakan.
fanpage-nya Poliama Top FM setelah kami menyimak penyampaian laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan yang dilakukan bersama kepala daerah atau yang mewakili bahwa Pansus dan semua fraksi atau 7 fraksi DPRD menerima dan menyetujui terhadap Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kemudian Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pengelolaan keuangan daerah telah disetujui juga bersama pejabat gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur dan gubernur wajib menyampaikan Ranperda tersebut kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor registrasi perda. Demikian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 1 Ranperda Provinsi Gorontalo di siang hari ini. Saya reporter Anda Caca Selvia, teknisi kami Pepin Plan Bagas Afrianto, pimpinan kami Bapak Bambang Arsyad, pimpinan Kendali TV Akbar Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab nomor 58 Gorontalo.